Yang kedua, permintaan Umar bin Khattab adalah mengharamkan meminum khamar. Khamar itu mula-mula ada manfaat, ada buruknya. Tapi manfaatnya lebih kecil daripada buruknya. Kalau bisa dihindari. Nah, sahabat-sahabat yang nggak mau mabuk, nggak mau. Yang masih mabuk juga. Udah Islam mabuk. Sayyidina Hamzah menurut riwayat beliau mabuk. Tapi belum haram. Beberapa sahabat utama ada yang mabuk. Kecuali Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali itu nggak pernah mabuk. Sayyidina Utsman nggak pernah mabuk. Umar bin Khattab dulunya pemabuk sebelum Islam. Setelah Islam dia berhenti. Beliau risau. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, Ya Allah, Ya Basir, Ya Basir, Ya Sami'u Ya Alim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, Ya Basir, Ya Sami'u Ya Alim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah, Ya Basir, Ya Sami'u Ya Alim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Masjidil Haram itu pondasinya dibangun oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah jauh sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia. Jadi pondasinya itu bukan Nabi Adam yang buat, bukan Nabi Ibrahim yang buat. Dan sekarang setelah teknologi sains tinggi, dihitung dari sudut-sudut manapun, ternyata Ka'bah itu titiknya dunia, titik pusatnya dunia. Nggak mungkin Nabi Adam tahu di situ titiknya atau Nabi Ibrahim tahu situ. Tapi kalau malaikat tahu, bahwa malaikat besar dia bisa ukur. Dan Allah sudah perintahkan di situ titiknya. Sehingga ketika Nabi Adam datang ke dunia, Nabi Adam sudah tahu ada rumah Allah di situ, dan Allah pertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa itu di padang Arafah. Dan Nabi Adam tinggalnya di sekitar Ka'bah itu. Walaupun waktu itu belum ada dindingnya, baru pondasinya, tapi Nabi sudah tawaf. Nabi Adam sudah tawaf di situ. Malaikat-malaikat sudah tawaf. Barulah dindingnya nanti dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam. Dindingnya itu bikin Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Batu gunung. Ketika tinggi di atas kepala Nabi Ibrahim perlu tangga. Nggak ada tangga, mana ada kayu di sana. Nggak ada kayu, rumput aja nggak ada di sana waktu itu. Nah, Allah kirim satu batu untuk anci-anciannya Nabi Ibrahim. Anci-ancian itu bahasa Jawa ya. Anci-ancian. Kalau kita memasang sesuatu nggak sampai, tangan kita nggak sampai, di atas kepala nggak sampai, kita perlu batu ganjalan namanya, untuk naik setingkat lah. Kalau biasanya kita pakai kursi kan, nah ini pakai batu, naik, pasang satu batu lagi. Tiba-tiba batu itu kalau ke atas naik ke atas, kalau turun ke atas. Jadi macam terbang tuh batu. Sehingga Ka'bah begitu tingginya bisa dipasang semua, karena batu itu kalau perlu naik dia naik, kalau perlu turun dia turun. Seperti apa ya? Seperti ada mesinnya gitu, bisa terbang gitu. Dan batu itu melembutkan dirinya selembut-lembutnya. Takut kaki Nabi Ibrahim lecet, sehingga batu itu melesaklah kaki Nabi Ibrahim ke dalamnya. Kayak macam memijak getuk, masuk kaki Nabi Ibrahim. Setelah selesai itu Ka'bah dipasang dindingnya semua, batu itu nggak dibuang oleh Nabi Ibrahim, tapi disandarkan ke dinding Ka'bah.
disebut maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Maqam itu tempat berpijak, qoma itu berdiri. Maqam tempat berdiri. Maqam itu tempat asal kata qoma berdiri. Di zaman Rasulullah, Umar bin Khattab kepingin sholat menghadap batu itu, di depan batu maqam Ibrahim itu. Tapi Nabi tidak memutuskan. Umar bin Khattab aja bilang, ya Rasul, alangkah bagusnya kalau kita sholat di maqam Ibrahim itu. Kan ini dilengketkan ke dinding Ka'bah gitu. Turun wahyu. Wah, itulah hebatnya Umar bin Khattab itu. Ada 3 wahyu Allah turun karena permintaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berapa? 3. Hebatnya Sayyidina Umar. Sehingga Rasulullah pernah bersabda dalam hadis Bukhari, seandainya ada nabi setelah aku, Umar bin Khattab jadi nabi. Tapi tak ada lagi nabi setelah aku. Tapi kalau ada nabi, siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab begitu tegas dengan agama. Kalau tidak, kalau iya. Sampai setan nggak berani berpapasan, kan hebat itu. Ada setan gini jalan rame-rame lewat Umar bin Khattab, lari setan. Mana ada orang seperti itu? Hadis Bukhari, bukan main-main. Kalau kita kan lewat setan, wah bergantungan di badan kita ini. 3 wahyu turun menurut tafsir Ibnu Katsir karena Umar bin Khattab. Permintaan atau kerisauan Sayyidina Umar. Yang pertama itu, Umar bin Khattab kepingin sholat di maqam Ibrahim, Nabi diam. Ketika Umar bin Khattab minta, Nabi diam, turun wahyu. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Maka jadikan oleh kamu maqam Ibrahim itu untuk tempat sholat. Jadilah sholat situ rame-rame. Di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, terbendung orang tawaf. Karena yang sholat banyak. Asal siap tawaf, sholat situ rame, terbendung orang tawaf. Akhirnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimundurkan ini batu di tempat yang sekarang, sehingga orang tawaf lewat di sini, sholatnya di sini. Sampai sekarang itulah yang dipasangi cungkup cantik itu. Nah, itu yang menggesernya dari dinding Ka'bah gitu ke tempat yang sekarang tuh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah, ketika Rasulullah sudah wafat. Pernah diusulkan oleh ustadz-ustadz atau ulama-ulama Saudi untuk dipindahkan keluar tempat sa'i, di belakang tempat sa'i. Ada ulama yang paling alim belum datang waktu musyawarah. Begitu semua udah kumpul, udah ngomong-ngomong mau dipindahkan keluar tempat sa'i supaya nggak ganggu orang tawaf, ulama besarnya datang. Mau di mana kan ini? Mau dipindahkan? Cocok. Kalau mau dipindahkan, pindahkan ke Taif. Sekalian jadi orang ziarah 3 kota kan, Mekah, Madinah, Taif. Gak ada yang berani mindahin sampai sekarang. Umar bin Khattab oke lah, karena ada hadis, ikutilah Nabi, pegang sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sunnah mereka itu kata Nabi ikuti, jangan nggak diikuti. Sayyidina Abu Bakar membuat Al-Quran, ditulis 1 lembar besar itu, ya diikuti. Umar bin Khattab membuat apa yang dibuat Umar bin Khattab? Penjara. Nah, ikuti. Nggak ada zaman Nabi penjara, mana ada, nyolong potong tangan, zina rajam sampai mati. Nggak ada penjara waktu itu. Umar bin Khattab membuat penjara. Sayyidina Utsman membuat Quran 30 juz. Karena Quran itu zaman Umar, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar selembar besar namanya mushaf, seperti tikar gitu. Yang nulis sekretaris Nabi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Itu ketua penulisannya. Karena Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ini pernah ikut tadarus dengan Rasulullah dan malaikat Jibril 4 kali. Berapa kali? 4 kali. Bulan Ramadan Jibril turun, Nabi mengulang bacaannya, dipelihara dibetulkan, disimak oleh malaikat Jibril. Zaid bin Thabit ada di situ.
Biasanya tiap tahun 2 kali. Tiap tahun sekali Ramadan. 2 tahun Nabi mau wafat 2 kali. Dan Nabi membawa Zaid bin Sabit ikut situ. Beliau hafal Quran juga sehingga beliau tahu ada 4 kali Rasulullah tadarus dengan malaikat Jibril terakhir kali sebelum wafat. Susunannya ditukar oleh malaikat Jibril. Dulu susunan Quran itu pertama Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu pertama. Kedua Wadduha. Ketiga ya ayyuhal muzammil. Keempat ya ayyuhal muddatsir. Terakhir al yauma akmaltu. Begitu susunannya. Tapi 4 kali tadarus sebelum Rasulullah wafat ditukar oleh malaikat Jibril. Pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, terakhir Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Susunan seperti itu yang tahu itu Rasulullah dengan Sayyidina Zaid bin Sabit. Ketika diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar tulis Quran, susunannya menurut tadarus 4 kali terakhir Rasulullah dengan malaikat Jibril. Karena kertasnya tebel-tebel, dulu kan kertas tebel, mau digiling pakai tangan, kertas tebel, sehingga satu ikat itu cuma bisa memuat 9 lembar sekarang. Satu ikat zaman dulu sebel gini, mau dibuka udah nggak bisa, udah nyangkut pinggirnya. Sehingga akhirnya Quran tuh jadi 30 ikat. 30 ikat itu bahasa Arabnya 30 juzuk. Jadilah Quran 30 juz, 30 ikat. Memang 30 ikat. Satu gubernur dikasih 30 ikat, satu gubernur Mekah 1 ikat, gubernur Madinah 1 ikat, gubernur Taif 1 ikat. Jadi ada berapa gubernur dikasih 30 ikat, 30 ikat, 30 ikat. Khalifah Utsman sendiri memegang 30 ikat. Belakangan kertas jadi tipis, tapi tetap aja juznya nggak dibuang, karena juz itu sebetulnya terjadi nggak sengaja, karena kertasnya itu warisan Sayyidina Utsman. Siapa yang berani ngapusnya? Nggak ada yang berani membuang juz itu, meskipun zaman Nabi mana ada juz, tapi sekarang masih ada juz. Saya sudah jumpa Quran zaman Rasulullah itu. Selembar itu paling berapa ayat aja, 3 atau 2 ayat. Tapi bacanya 2 jam nggak selesai. Saya lihatin apa bacanya ini. Karena nun sama ba sama ta sama tha sama aja, orang nggak ada titiknya, srek gitu. Ayo dibaca apa? Baca apa? Jim sama ha sama kha sama aja gitu. Dibaca apa? Dibaca ha apa dibaca kha atau dibaca jim? Apa enggak setengah mati bacanya? Qaf sama fa sama aja, begitu aja. Ayo baca apa? Jadi saya perhatiin lama gitu, 1 ayat 3 baris bisa 2 jam saya bacanya. Susahnya lah kalau Quran nggak berbaris, nggak bertitik. 300 tahun kemudian karena banyak orang salah-salah baca, mulai dikasih titik dan baris. Belakangan sama orang India dikasih baris lagi. Di atas A, di bawah I, di depan U, alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U. 2 di atas an, 2 di bawah in, 2 di depan un. Itu supaya mudah. Zaman Nabi mana ada, nggak baris, nggak bertitik. Ampun lah kita. Bisa baca? Coba saya tuliskan di papan tulis coba. Nggak pakai baris, nggak pakai titik, bisa baca nggak? Pakai baris, pakai titik aja salah-salah. Jadi itu sunnah Sayyidina Utsman. Apalagi yang dibuat Sayyidina Utsman, azan Jumat 2 kali. Mana bisa kita bid'ah itu? Kata Nabi, ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin min ba'di, setelahku. Begitu. Yang kedua, permintaan Umar bin Khattab adalah mengharamkan meminum khamar. Khamar itu mula-mula ada manfaat, ada buruknya. Tapi manfaatnya lebih kecil daripada buruknya. Kalau bisa dihindari. Sahabat-sahabat yang nggak mau mabuk, nggak mau, yang masih mabuk juga. Udah Islam mabuk. Sayyidina Hamzah menurut riwayat beliau mabuk. Tapi belum haram. Beberapa sahabat utama ada yang mabuk, kecuali Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali itu nggak pernah mabuk.
Sayyidina Utsman nggak pernah mabuk. Umar bin Khattab dulunya pemabuk sebelum Islam. Setelah Islam dia berhenti. Beliau risau karena orang mabuk hilang akalnya. Satu hari sahabat-sahabat itu lagi mabuk sholat, imamnya mabuk, baca Quran nggak selesai-selesai. Bayangkan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abad wala antum abiduna ma a'bud. Akhirnya imamnya ditinggal sendirian lah dia sholat itu. Besok pagi ngadu, ya Rasul, imam kami mabuk tadi malam, kami tinggalkan aja. Oh, nggak boleh selesai. Diam, Rasulullah turun wahyu. La taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu sholat berjemaah kalau kamu sedang mabuk. Hatta ta'lamun ma taqulun, sampai kau sadar apa yang kau ucap. Sampai hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau sadar apa yang kau ucap. Artinya sadar dari mabuk baru boleh sholat. Turun ayat ini, sahabat-sahabat yang pemabuk, mereka mabuknya habis isya. Kan belum haram. Nanti sholat subuh sudah nggak mabuk lagi. Dan dilihat Sayyidina Umar, orang mabuk itu rupanya harga dirinya nggak ada. Orang kalau udah mabuk, nenek-nenek disuit. Nenek-nenek umur 70 tahun lewat disuit. Adik. Nah, orang mabuk. Kata nenek tuh, adik-adik kepala tahu kau. Mama kau lahir, aku bidannya, tahu kau. Mana orang mabuk? Datang Umar bin Khattab, ya Rasul, haramkanlah khamar. Rusak umat Islam kalau amar tidak haram. Rasul diam. Turun wahyu atas permintaan Umar bin Khattab. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman keras itu dan perbuatan judi, mengundi nasib, ini semua adalah najis dan perbuatan setan. Khamar itu najis dan perbuatan setan. Fajtanibuhu, hindarkan olehmu, la'allakum tuflihun, pasti kamu akan sukses. Kalau la'alla datangnya dari Allah artinya pasti. Kalau la'alla datangnya dari manusia artinya mudah. Beda itu. Kalau Allah yang bilang la'allakum tuflihun, mesti kamu kalau nggak mabuk sukses dunia akhirat. Kalau kamu nggak berjudi sukses dunia akhirat. Kalau kamu nggak mengundi nasib sukses dunia akhirat. Senangnya Umar bin Khattab. Begitu ayat ini turun, semua orang yang punya minuman keras di kota Madinah dipecahkan semua kendi-kendinya di jalan raya, sehingga jalan kota Madinah seperti sungai arak. Buang semua, haram terus. Dua ya, yang ketiga. Perempuan ketika di Madinah beda dengan pakaiannya dengan ketika di Makkah. Perempuan di Mekah ketika baru masuk Islam sama dengan perempuan India. Pakaiannya tabarrujal jahiliyah, membuka aurat kayak orang jahiliyah. Cuman buah dadanya ditutup pakai sarung, perutnya, ketiaknya, pahanya, bahunya nampak. Itu namanya tabarruj. Allah perintahkan jangan bertabarruj gaya jahiliyah, wajib ditutup perempuan-perempuan itu dengan kerudung. Apa? Kerudung. Surah An-Nur ayat 31, wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Wajiblah wanita-wanita beriman memakai kerudung, menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, illa ma zuhara minha, wajahnya saja yang boleh nampak dengan telapak tangan. Namanya jamaknya khimar, bentuk tunggalnya khimar, bentuk jamaknya khumur, artinya kerudung. Bukan jilbab, kerudung. Bukan jilbab, kerudung. Itulah dipakai wanita. Sudah pakai kerudung semua, nampak wajah dan telapak tangan. Satu malam di Madinah, Umar bin Khattab lewat. Istri Nabi Khadijah sudah wafat di Mekah. Nabi setahun duda. Jadi umur 50 Nabi, ibunda Khadijah umur 65, Nabi duda setahun. Nggak tega mau kawin, ingat aja dengan Sayyidah Khadijah. Saking baiknya ibunda Khadijah. Setahun Nabi nggak tega mau kawin.
Sampai sahabat-sahabat minta, ya Rasul nikahlah, istri kami mau ngaji nggak ada guru perempuan. Mau ngaji sama guru laki-laki kan malu kalau bicara fikih. Udah pasti malu. Guru laki-laki ngajarkan fikih wanita berat. Ibu-ibu, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, haid itu adalah jika darah keluar dari rongga seorang wanita. Muridnya nanya, perempuan, Pak Ustadz, darahnya keluar dari rongga apa? Bagaimana jawabnya coba? Rongga hidung. Bukan, kalau rongga hidung berdarah namanya mimisan. Rongga kuping, bukan, kalau rongga kuping berdarah namanya tungkian. Ayo, rongga apa? Nggak berani nyebut. Maka carilah wanita. Kata Nabi, boleh carikan wanita yang pintar, yang sudah matang, bisa ngurus anak saya perempuan. Ada 4 anak saya, 1 udah nikah, yang 2 janda, diceraikan anak Abu Lahab, Ruqayyah dengan Ummi Kulsum. Ruqayyah dengan Ummi Kulsum itu dikawinkan kepada anak Abu Lahab, Utbah dengan Utaibah. Saking akrabnya Nabi dengan Abu Lahab. Tapi kemudian ketika Abu Lahab menolak Islam, turun surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Maka istri Abu Lahab, Ummi Jamil, memerintahkan dicerai anak Nabi. Bayangkan masih umur 14 tahun, 15 tahun jadi janda, sedihnya Nabi. Sampai setahun begitu Ibunda Khadijah wafat, boleh nikah, tapi yang bisa urus saya, urus anak saya perempuan, dan bisa mengajar. Dicarilah, dapat ya Rasul, bagus. Siapa? Saudah binti Zam'ah. Janda, badannya besar, bisa ngangkat gandum sendiri, bisa giling gandum sendiri, bisa ngambil air sumur sendiri, dan kuatlah badannya. Pinter, cerdas, anak bangsawan juga, tapi umurnya 61. Berapa umurnya? 61. Nabi waktu itu umur 51, kan duda setahun. Waktu Nabi umur 50, Ibunda Khadijah wafat umur 65. 51 tahun Nabi nikah dengan Siti Saudah binti Zam'ah umur 61. Nikahlah Nabi. Nah, waktu Nabi pindah ke Madinah, Nabi sudah punya istri, Saudah binti Zam'ah. Dan Nabi diperintah Allah di akhir tahun yang sama dengan Saudah untuk menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu langsung malaikat Jibril kasih tahu, nikahi perempuan ini. Dalam satu riwayat, malaikat Jibril bawa daun dari surga, ada foto perempuan. Satu riwayat ya, banyak riwayat lain diperintah, tapi satu riwayat itu pakai daun. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, kawini perempuan ini. Nabi lihat, siapa perempuan ini? Nabi nggak kenal perempuan, kan nggak pernah lihat perempuan Nabi. Kalau kita semua istri orang satu komplek kita kenal. Kalau Nabi, siapa nih perempuan? Nggak kenal Nabi. Teknologi zaman itu daun ada pas foto 1400 tahun yang lalu. Jadi pas foto itu teknologi kuno, orang-orang bangka bisa ada pas foto teknologi kuno. Malaikat Jibril bawa di daun yang sampai sekarang belum ada manusia bisa bikin. Di kertas bisa, di besi bisa, di plastik bisa, di aluminium bisa, betul nggak? Coba cetak di daun, coba saya mau tahu kalau bisa. Malaikat Jibril bawa daun, ada foto perempuan. Nabi datang ke rumah Ummi Hani itu kakaknya Sayyidina Ali, anaknya Abu Thalib, sepupu Nabi. Pernah tinggal sama Nabi serumah sejak Nabi umur 8 tahun. Kan sejak umur Nabi 8 tahun wafat kakeknya Abdul Muthalib, Nabi dipelihara Abu Thalib, tinggal serumah sama Abu Thalib. Tentu Ummi Hani kenal seluk-beluk Nabi. Kata Nabi, Ummi Hani Islam, Sayyidina Ja'far Islam, Sayyidina Ali Islam. Ditunjuk, ini siapa perempuan ini? Dilihat sama Ummi Hani, ini anak Abu Bakar Siddiq, Aisyah, tapi belum dewasa, masih umur 9 tahun. Saya disuruh Jibril menikahi ini. Maka Nabi datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, ketemu di jalan. Abu Bakar, labbaik ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasul?
saya diperintah Allah menikahi anakmu. Dikasih. Tentu langsung Sayyidina Abu Bakar tahu dong. Pas foto. Siapa kalau nggak mukjizat, siapa yang bisa bawa pas foto zaman itu? Duduk sini ya Rasul, langsung dinikahkan. Di sini juga nikah. Bolehlah seorang bapak menikahkan anaknya yang gadis atau bikir. Makanya disebut Abu Bakar, bapak sang perawan. Bapak sang perawan. Itu gelar. Karena istri Nabi satu-satunya yang perawan Siti Aisyah. Maka disebut Abu Bakar, bapaknya sang perawan. Nikah. Makanya dalam mazhab Syafi'i boleh seorang ayah menikahkan anak kandung perempuannya yang masih perawan, kalau janda nggak boleh, tanpa izin anaknya. Namanya wali mujbir. Apa namanya? Wali mujbir. Mujbir, wali yang boleh memaksa anaknya kawin. Kakek dengan bapak kandung. Kalau paman nggak boleh, abang nggak boleh, sepupu apalagi, sewali nggak boleh. Tapi kalau bapak kandung menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan anaknya, kalau gadis boleh, bagaimana Abu Bakar Siddiq menikahkan Siti Aisyah, tapi dengan syarat. Apa syarat? Kata, kalian ngaji aja, dengar aja ya. Nah, ini lagi inspirasinya beginilah. Nanti kita cerita Isra Mi'raj. Dalam kitab Sirus Salikin diceritakan oleh Abu Somad Al-Falibani, diambil dari kitab Ihya Ulumuddin, bahwa seorang wali mujbir boleh memaksa anak gadisnya nikah tanpa persetujuan sang gadis dengan 4 syarat. Syarat pertama, laki-laki dengan perempuan yang mau dinikahkan itu setingkat, sekufu, sama mulianya, atau lebih mulia yang laki-laki. Nah, misalnya anak perempuannya dokter, anak laki-lakinya ya paling enggak insinyur atau dokter spesialis, pokoknya di atasnya atau sama. Jangan anaknya perempuan dokter, laki-lakinya nggak tamat SD, ajab perempuan itu dibikinnya nanti. Sekufu namanya, apa namanya? Sekufu, setingkatan atau lebih baik. Tentu Nabi lebih baik dong dari semua manusia, apalagi cuma dari Siti Aisyah. Yang kedua, boleh dipaksa nikah tanpa persetujuan, dinikahkan tanpa persetujuan jika maharnya ditentukan oleh sang wanita. Nah, itu kesempatan perempuan menolak. Nak, kau mau kawin sama anak kawan bapak. Yang mana pak? Yang itu yang sering datang sini. Mau, nggak mau lah pak. Kenapa? Giginya, waduh. Giginya itu kalau mencium saya bukan bibirnya yang kena, giginya yang kena pak. Tapi saya mau memaksa kamu, boleh. Bapak berhak memaksa, iya. Tapi saya berhak menentukan mahar. Oke, apa maharnya? Alphard 100 biji. Mau buka showroom kau? Iya memang. Mana tahan, yang nggak tahan nggak jadi. Itu senjata perempuan. Nah, syarat ketiga, tidak terlalu jauh umurnya. Kalaupun terlalu jauh, izin mau, boleh. Kalau izin, kalau nggak izin nggak boleh terlalu jauh. Nah, gitu ya. Misalnya, nak, kawan bapak, istrinya meninggal dunia, tapi umurnya 75, dia kaya, kebun sawitnya 1000 hektar, tapi udah bengek. Mau kau kawin nggak? Anak perempuannya bilang mau pak. Mana tahu seminggu kawin dia mati. Lumayan aku dapat seperempat dong. Kalau suami mati nggak punya anak, istri dapat warisan 1/4. Kalau punya anak dapat 1/8. Ini perempuan pandai pula. Oke pak kawin. Oke boleh, nggak apa-apa. Kalau dia nggak setuju nggak boleh. Dipaksa tapi dengan orang yang sangat tua nggak boleh. Malu dia nanti. Begitu dia jalan sama suaminya, nyanyi kawan di sebelah. Bahagiakah kalau suamimu itu sebaya dengan umur kakekmu? Susah lah dia.